Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami yang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, Tuhan kumpulkan kami bersama-sama di sini sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu umat Allah. Dan kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini ketika kami sebagai satu kumpulan umat-Mu, kami dikumpulkan dengan satu identitas yang sama untuk menyembah kepada Allah yang sama. Tuhan berkatilah ketika kami membuka firman-Mu, kami akan membacanya. Kiranya bukan kami membaca firman Tuhan, firman-Mu juga membaca hidup kami. Dan biarlah apa yang kami baca, yang kami renungkan boleh menjadi satu kekuatan untuk kami hidup lebih setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca dari Kejadian 21. Kejadian 21, kita lanjutkan. Kejadian 21. Kita baca terlebih dahulu dari ayat 1 sampai 7. Kita cuplik-cuplik lebih singkat-singkat dulu ya. Baru nanti kita lanjut lagi 8 sampai 21. Oke, kita baca, saya akan baca ayat yang pertama, jemaat yang kedua, dan seterusnya sampai yang ketujuh. Ishak lahir, Tuhan mempercayakan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, di sini ini satu akhirnya penggenapan. Mungkin kita nggak akan terlalu sukacita sih kalau kita membaca yang di sini. Tapi kalau saudara adalah tetangganya dari Abraham dan Sarah ya, saudara akan melihat ya, setelah mereka nunggu 25 tahun gitu ya, mereka begitu lama menunggu, akhirnya pasal yang dinanti-nanti ini yang sangat diantisipasi, yang mereka terus berdoa, kapan Tuhan, dan akhirnya setelah menunggu begitu lama, akhirnya ini sudah menjadi kenyataan, benar-benar Sarah melahirkan anak. Dan kita bilang akhirnya, setiap akhir itu selalu menjadi awal. Dan salah satu yang paling sulit saudara, saya percaya dulu dan sekarang akan lebih susah lagi, yaitu apa? Menunggu. Menunggu saudara. Mulai dari menunggu hal yang paling remeh aja, misalnya lift yang biasanya cepat dan ini lama banget, itu saudara mulai merasa ini sekali kan ya, terganggu hidupnya ya. Menunggu gitu, menunggu apa lagi? Menunggu ini, menunggu macet, menunggu jam makan, menunggu sampai hal-hal yang lebih prinsipil, hal-hal yang lebih sulit, kayak menunggu datangnya pekerjaan. Kita sudah apply pekerjaan tetapi datangnya begitu lama. Kita menunggu pasangan hidup, kita sudah berdoa bersekian lama tapi Tuhan tidak kian menjawab. Kita berdoa untuk apa lagi? Kita berdoa untuk jawaban Tuhan kepada pergumulan kita, apakah harus studi lanjut, apakah pindah kota, apakah tentang anak kita. Kita berdoa kapan anak-anak Bapak Ibu itu akhirnya satu saat benar-benar menunjukkan perubahan di dalam hidup mereka. Nah, penantian ini rasanya lama sekali saudara. Tetapi ini yang menjadi bagian di dalam kehidupan, bahwa kita nggak bisa lepas dari penantian. Bahwa kita itu tidak bisa pasti menunggu. Dan salah satu alasan yang cukup banyak untuk orang akhirnya meninggalkan Tuhan adalah mereka tidak melihat apa yang mereka doakan dijawab. Mereka tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan mereka ingin sesuai dengan waktunya mereka, dengan planningnya mereka. Dan kalau tidak terjadi, mereka merasa ditinggalkan Tuhan. Mereka merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tapi bagi orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan, seperti Sarah dan Abraham di tempat ini, yang di pasal ini kita lihat, satu saat mereka akan menemukan satu kalimat yang saya rasa sangat indah bagi mereka. Kalimat ayat pertama,
Tuhan memperhatikan Sarah. Di masa-masa 25 tahun mungkin saya percaya Abraham dan Sarah pernah bergumul bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan seakan-akan melupakan. Tapi ternyata all along sepanjang waktu tersebut dicatat oleh Alkitab dan sudah sebelum-sebelumnya juga pernah ditulis berkali-kali bahwa Tuhan memberikan janjinya lagi, Tuhan mengingatkan janjinya lagi di tengah penantian yang begitu panjang. Tuhan itu tahu kelemahan kita dan dia beberapa kali berkata kepada Abraham, aku pasti akan melaksanakan, aku pasti akan menggenapinya. Dan ternyata ini saudara, Tuhan setia. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nanti saudara akan lihat ya, pasal ini dimulai dengan Tuhan melakukan seperti yang dijanjikannya. Nanti ditutup di ayat yang terakhir dengan Dia adalah Allah yang everlasting. Tuhan yang kekal, yang tidak pernah lupa akan janjinya. Yang bergenerasi Dia tidak akan lupa. Jadi ini saudara, bagi saudara yang bergumul di dalam penantian saudara, saya tidak tahu saudara bergumul di dalam menantikan apa. Setiap kita boleh menantikan hal-hal yang berbeda, yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan memperhatikan Sarah setelah 25 tahun. Jadi yang masih galau, kalau ditanya sudah galau berapa lama? Baru 2 minggu. Oh sabar ya, masih 24 tahun lagi. Tapi semoga enggak gitu. Tapi kita lihat penantian Tuhan lain-lain gitu ya. Waktu Tuhan berkata kepada Daud, Samuel urapilah Daud gitu. Lalu diurapi menjadi raja. Tapi kapan Daud akhirnya menjadi raja? Dia harus tunggu belasan tahun. Kemudian baru akhirnya dia menjadi raja sesuai yang sudah diurapi dia. Sama seperti Yusuf perlu menunggu 13 tahun, sama seperti Musa harus menunggu 40 tahun, dan siapa lagi? Kalau saudara pernah membaca George Mueller, dia punya desire untuk jadi misionaris, dan ternyata Tuhan tidak kabulkan, Tuhan suruh dia bikin panti asuhan terlebih dahulu, sampai kapan? Sampai umur 80 tahun. Setelah dia retire, setelah dia akhirnya bisa menyerahkan tugas-tugas panti asuhan yang begitu besar, yang makin lama makin besar, dan dia bisa pensiun, dia serahkan itu kepada mantunya, dan sekarang dia bisa keliling. Kalau dulu waktu masih muda, dia berpikir dia bisa, tapi Tuhan terus tutup jalan. Tapi setelah umur 80, setelah begitu banyak pengalaman, begitu banyak hal yang bisa di-sharingkan tentang kesetiaan Tuhan, setiap tempat dia pergi penuh dengan orang yang begitu haus akan firman Tuhan. Dan dia akhirnya jadi misionaris berapa lama? 13 tahun sampai umur 90-an. Jadi Tuhan suruh dia tunggu ya, sampai tunggu umur 80 tahun. Jadi ada masa-masanya kita, Tuhan mungkin ingin kita melakukan sesuatu, tapi Tuhan bilang tunggu dulu karena waktunya belum tiba. Saya pengen kamu matang dulu. Saya pengen kamu melakukan apa yang saya suruh kamu lakukan sekarang dulu. Jadi satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah menunggu. Tetapi waktu kita menunggu itu adalah masa-masa di mana kita belajar mempercayakan bahwa mungkin waktunya Tuhan itu yang terbaik. Bukan hanya mungkin, tapi pasti ya. Tapi kita yang tidak mau menunggu waktu Tuhan, kita yang mencari jalan pintas, kita yang akhirnya mau coba jalan alternatif, itu yang kita bahas di pasal 20 yang lalu. Akhirnya ternyata belum tentu kita sampai lebih cepat, belum tentu kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemarin saya pulang dari Puncak, habis pimpin retret di Puncak, salah satu sekolah. Lalu saya sorenya itu ada pimpin pemuda lagi di Kelapa Gading. Lalu saya pergi jam 11 gitu. Lalu ternyata waktu mau turun ke Jakarta lagi buka tutup ya, saudara ya. Semuanya lagi yang naik semua gitu. Lalu saya tanya, ini sampai kapan? Oh paling cepat jam 2 Pak. Bapak tunggu aja sampai jam 2, terus nanti kalau macet lagi, ini bisa tiba-tiba nggak khotbah gimana ini? Kalau telat bagaimana gitu? Lalu ada biasa banyak tukang ojek yang bisa memberikan solusi yang lebih baik.
Bapak enggak usah tunggu Pak, kami bisa mengantar jalan alternatif. Bapak ikutin motor saya, ikutin semua. Oh iya, bayar ya, bayar. Saya enggak mau tunggu. Saya diberikan jalur alternatif supaya enggak usah nunggu gitu. Mana bisa saya nunggu gitu ya, saya ikutin dia sampai di tengah jalan ditinggal sama ojeknya. Ojeknya cuma bilang, Pak terus aja ngikutin rambu-rambunya nanti udah sampai gitu. Saya dengan blow on, saya iya saya kasih uangnya gitu. Habis terusin, ternyata rambunya nggak ada, terus banyak persimpangan, belok kiri, belok kanan. Akhirnya nyasar-nyasar lagi, terus ngikutin jalan-jalan, terus ngikutin mobil di depan. Ternyata keluar ke jalan besar, betul. Tapi belok kiri ke Jakarta, belok kanan ke puncak lagi. Dan semua masih jalur ke puncak lagi. Jadi setelah putar-putar, saya balik ke puncak lagi, gitu ya. Jadi inilah jalur alternatif yang dari awal saya pikir akan membawa lebih dekat ke tujuan, akhirnya putar-putar 1 jaman lebih hanya untuk balik ke titik nol. Dan ini yang terjadi saudara. Ya, oke. Ini hanya sebagai ilustrasi. Nah, nanti betulan setelah di tengah-tengah saya bayar ojek lagi untuk bawa akhirnya ke jalan tol 2 kali begitu. Tapi ini ya kan ya, saudara tahu ya, seringkali ini jalan alternatif ini bukannya membawa kita lebih dekat kepada tujuan, tapi justru bikin kita makin jauh daripada kehendak Tuhan. Itu yang kita bahas ketika si Sarah tidak sabar menunggu waktu Tuhan dan mengambil Hagar membawa jalur alternatif, membantu Tuhan, dan akhirnya keluar Ismail. Keluar Ismail yang bukan sesuai dengan rencana Tuhan, dan itu complicate the matters. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya di pasal-pasal di ayat-ayat yang selanjutnya. Di ayat 3 sampai 7 ini adalah bagian yang penuh tawa, Saudara. Kita lihat Ishak itu artinya dia tertawa. Jadi, wah, saya percaya hari itu menjadi hari yang penuh tawa gitu ya. Anak bayinya lahir, lalu si Sarah dengan begitu sukacita, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ini kesan positif ya saudara. Sebenarnya di dalam Alkitab itu bisa ada interpretasi yang lain, interpretasi yang lebih agak negatif, yaitu adalah begini. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku bahan tertawaan. Selama ini setiap orang yang mendengar aku nenek tua ini melahirkan anak itu akan tertawa. Kok nenek tua masih bisa melahirkan anak? Jadi ini dia itu jadi bahan tertawaan. Karena satu ayat itu bisa diterjemahkan seperti itu. Tetapi ayat yang ke-7, kalau ayat ke-6 itu bersikap negatif seperti tadi ya. Tapi ayat ke-7, Sarah melihat hal-hal tertawaan orang-orang kepada dia, itu justru menjadi satu hal yang positif, satu hal yang menunjukkan, ya enggak apa-apa kamu tertawakan saya, tapi lihat, siapa sekarang yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Justru itu menjadi satu kebanggaan, satu tertawaan orang tapi menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. Karena aib yang dia bawa sepanjang tahun itu akhirnya terhapuskan dan dihapuskan dengan satu mujizat yang luar biasa. Persis dengan bacaan Mazmur 126 yang tadi kita baca bersama-sama. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai dan penuh tawa. Jadi ini adalah bagian yang penuh tawa. Tapi ayat ke-8 sampai 21 itu bagian yang penuh nestapa. Bagian yang penuh kesulitan saudara. Mari kita baca ayat yang ke-8 sampai ke-21. Bertambah, saya akan baca ayat yang ke-8, jemaat ke-9 seterusnya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak.
Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Barsheba. Dan ia duduk agak jauh, kiranya sepemanahan jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangis lagi dengan suara nyaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Iya, saudara, di sini sekali lagi kita bisa melihat pattern yang terus-menerus muncul di dalam kitab Kejadian ya. Satu pola yang terus berulang, yaitu pola apa? Pola perseteruan kakak dan adik yang dimulai dari Habel dibunuh oleh kakaknya Kain dan nanti ditutup oleh saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf. Tetapi di tengah banyak sekali itu kisah-kisah pola-pola yang terus berulang, kakak dan adik itu bertengkar seperti Esau dan Yakub nanti, dan di sini adalah Ismail dan Ishak. Dan ini pola yang akan terus muncul. Beberapa tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi yang menarik di sini adalah pemisahan atau bagian ini, perseteruan ini justru dipakai oleh Tuhan untuk benar-benar memisahkan. Sedangkan yang lain kita bisa melihat ya, Kain dan Habel dan Yusuf dan yang lain-lain itu bukan sesuatu yang dikehendaki, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi di sini kita bisa melihat nanti ada satu kejadian yang seakan-akan Tuhan setuju akan hal tersebut, yaitu ayat ke-9 ketika waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, bahkan Sarah atau si penulis ini nggak mau tulis nama Ismail. Nanti nama-nama ini Ismail nggak pernah muncul namanya. Anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Lalu berkatalah Sarah, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ini kalau kita memang kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, banyak hal yang kita bisa jadi salah sangka, saudara. Karena memang di dalam penerjemahan ada ayat-ayat, ada kata-kata yang nggak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia secara plek-plek gitu ya, secara akurat. Tetapi ada juga memang karena berdasarkan penafsiran. Jadi kalau yang di sini ya saudara, di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa aslinya, sedang main dengan Ishak, itu bukan lagi main tembak-tembakan, lagi main kuda-kudaan, bukan petak umpet, bukan saudara, sampai bikin mamanya marah, bukan juga. Ini bisa diterjemahkan, ada yang menerjemahkan ini, ada yang mungkin ada kesan seksual bahwa dia sedang sedang ditindas, tapi sebagian besar ahli Alkitab tidak melihat di dalam hal itu, tapi melihatnya adalah di sini kata main itu ya saudara. Kata main itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu mocking atau mengejek, menghina, menindas dengan ringan. Dan akar kata di dalam bahasa Ibraninya itu akar katanya sama dengan Ishak. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ya diterjemahkan itu Ismail itu isaking Ishak. Dia sedang mengisahkan Ishak gitu. Ini akar katanya sama walaupun ada sedikit pergantian. Dan kita bisa lihat insiden ini itu dipakai si Sarah itu untuk mengusir Hagar dan Ismail. Kenapa? Karena di matanya Sarah mereka akan menjadi ancaman kepada Ishak sang anak janji, anaknya sendiri ini. Seakan-akan ketika Ismail sedang isak-isakan dengan Ishak, itu dia sedang mengambil peran dan posisinya si Ishak. Bahwa dia ini anak hamba, tapi dia berlaku seolah-olah dia itu anak pewaris janji. Dan sebagai mama asli, mama yang ini ya si Sarah gitu, dia tentu sangat khawatir tentang hal tersebut dan dia berkata, usirlah hamba ini. Kenapa? Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Dan
hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Nah ini kata ini juga kurang helpful juga, kurang membantu juga ya, sangat menyebalkan. Kalau di dalam bahasa aslinya itu Abraham memandang hal itu jahat. Jahat. Apa yang diusulkan oleh si Sarah itu di mata Abraham itu jahat. Kenapa saudara? Kita bisa sangat yakin karena saat itu ketika orang diusir ke padang gurun hanya satu kemungkinan, yaitu mati di padang gurun. Dan Abraham tahu hal itu. Karena itu ya, si Abraham sangat tahu konsekuensinya. Kalau diusir ke padang gurun itu berarti mati. Dan ini bukan pertama kali si Hagar diusir. Dulu sebelum anaknya lahir waktu hamil dan dia mengesalkan, dan Hagar juga diusir oleh si Sarah. Ini hambamu ini nih, waktu tahu hamil sudah ngelunjak. Dan Abraham dengan gampang, dia kan hamba lu kan, cuci tangan gitu. Hamba lu kan, silakan lu usir aja gitu. Waktu itu dengan gampang Abraham itu ngusir aja gitu. Tapi sekarang hal itu sangat bebannya berat. Kenapa saudara? Ya karena kita tahu Abraham ini sudah menjadi seorang ayah yang membesarkan Ismail. Di sini diperkirakan umur 16 tahun ya. Hari-harinya dihabiskan dengan Ismail. Mungkin dia mengajari berladang, mengajari beternak kepada Ismail. Ismail menjadi paupenya Abraham selama 16 tahun ini. Dan sekarang diusulkan untuk diusir pergi dan mati sebagai konsekuensi. Dan tentu hal itu sangat mengesalkan ya, dan sangat dipandang jahat ya sebagai seorang ayah begitu. Dan kata usirlah itu ya kata yang benar-benar sama seperti yang sering dipakai ketika Firaun mengusir bangsa Israel keluar ke padang gurun. Jadi ini yang kita bisa lihat ya, mestinya ya si Abraham itu akan mendisiplikan Sarah dan berkata ya, lu nggak boleh egois begitu dong Sarah. Lu harus berbagi, tenang aja ya, lu akan ku berikan ahli warisnya tetap kok sama seperti ini. Tapi yang ini ya istri si Hagar ini tetap bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum respon Abraham dicatat sedikit pun, kita enggak tahu apa yang menjadi respon Abraham, cuma dicatat feelingnya Abraham, enggak dicatat tulisan atau perkataan Abraham, tetapi yang dicatat adalah perkataan Allah. Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang disebut keturunannya ialah yang berasal daripada Ishak. Tuhan, coba Tuhan, ulang lagi Tuhan. Gini ya, terakhir kali ya Abraham, jangan suruh gua ulang-ulang lagi. Misalnya gitu ya. Janganlah sebal hatimu dalam segala hal anak dan budakmu, haruslah engkau mendengarkannya. Dengarkan kata Sarah Tuhan. Terakhir kali saya dengarkan kata dia untuk ambil Hagar, dimarahin sama Tuhan. Loh sekarang Tuhan suruh dengarkan kata Sarah. Yang mana sih Tuhan? Harus dengar kata istri atau enggak usah dengar kata istri? Suami-suami, menurut suami harus dengar kata istri atau enggak? Siapa yang berkata harus? Enggak ada di sini ya. Saya berkata enggak berani angkat juga ya saudara. Gitu. Iya, jawabannya adalah tergantung kan ya. Tergantung bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang perkataan istri bisa dipakai oleh si jahat untuk melanggar perintah Tuhan, untuk menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Tapi di satu sisi seperti yang di sini, apa yang dikatakan oleh Sarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita tahu di sini ya, ini Ismail tidak akan berbagian di dalam warisan bersama-sama dengan Ishak seperti yang Allah katakan itu bukan karena iri hatinya, marah-marah, kebencian hati Sarah, kesempitan hati Sarah. Bukan karena itu motivasi yang salah. Kita percaya bahwa yang dilakukan oleh Sarah ini adalah untuk memproteksi anaknya sendiri, kesempitan hatinya sendiri, kebenciannya kepada Hagar. Tetapi kenapa Tuhan approve? Kenapa Tuhan setuju dengan apa yang dilakukan Sarah? Karena yang dikatakan oleh Sarah itu sesuai dengan rencana awal Tuhan. Bahwa Tuhan memang sudah menetapkan jalur janji berkat Allah itu lewat jalurnya Ishak.
Jadi ini salah satu contoh lagi. Ada satu penulis ahli Alkitab yang menulis, inilah contoh Tuhan memakai motivasi yang salah dari manusia untuk mencapai maksudnya yang murni. Bahwa seringkali itu ya, Tuhan di dalam kebesaran hatinya ya, di dalam mungkin forbearance-nya ya, di dalam kemengertiannya akan manusia yang nggak pernah bisa motivasinya 100% murni, tetapi Tuhan akan pakai perkataan-perkataan atau bahkan tindakan-tindakan manusia yang tidak 100% murni itu untuk menggenapi kehendaknya. Maka seringkali di satu sisi kita tahu ya saudara, bahwa tindakan kita, perkataan kita itu harus didasarkan oleh motivasi semurni mungkin. Tapi kita nggak pernah benar-benar yakin juga atau benar-benar bisa yakin 100% bahwa motivasi kita itu murni-murni juga gitu. Tapi itu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Di dalam kisah Gideon kita bacakan ya, bahwa dia itu berkata, jangan jadikan aku raja. Tapi apa yang dilakukan benar-benar mirip hidupnya seperti raja. Dan dia melakukan dengan sincere begitu. Dan ternyata salah begitu. Dan kita lihat nanti bukan hanya di dalam kisah ini, di dalam kisah-kisah Alkitab lainnya, kisah perseteruan atau kisah motivasi-motivasi yang salah di antara anggota-anggota keluarga, itu ternyata dipakai untuk menggenapi rencana kekal Allah. Bukan hanya tidak murni, tetapi rencana-rencana yang jahat, itu juga bahkan bisa dipakai di dalam kedaulatan Allah untuk menggenapi dan merekarakakan untuk kebaikan. Tuhan itu begitu berdaulatnya ya, saudara. Bahwa dia nggak hanya bisa pakai motivasi kita yang murni dan tindakan kita yang baik untuk menggenapi rencananya. Tuhan itu begitu berdaulatnya sampai orang yang mau menggagalkan rencana Tuhan, saudara-saudara Yusuf yang mau menjual Yusuf, ketika mereka menjual itu bukan menggagalkan kehendak Tuhan, tapi justru membawa Yusuf semakin dekat kepada rencananya Tuhan. Bahwa Tuhan begitu berdaulatnya bisa pakai hal-hal yang paling jelek untuk hal-hal yang paling baik gitu. Tapi itu bukan menjadi alasan atau menjadi satu rasionalisasi kita boleh berbuat semau kita. Dan di sini dengarkanlah Sarah. Ini yang menarik. Menurut saya ini bagian yang menarik. Karena kapan kita tahu ya prinsip yang benar. Kapan kita harus dengar istri, kapan kita nggak dengar istri. Seakan-akan kalau dari sini kan nggak ada prinsipnya kan ya. Kalau pagi dengar, kalau malam jangan. Karena malam dia udah bete gitu. Nggak ada kan ya. Nggak ada itu formula pastinya, nggak ada guidelines pastinya. Apalagi kalau ngomong tentang wanita gitu. Wanita aja nggak tahu maksudnya apa atau apa yang diinginkan. Apalagi suaminya gitu bisa ngerti apa yang wanita inginkan. Jadi memang nggak ada guidelines-nya, bukan hanya bicara tentang keinginan atau mood wanita, tetapi di dalam beberapa hal di dalam kita menjalani hidup itu nggak ada prinsip pastinya begini dan tidak begitu. Karena kita akan lihat di dalam beberapa contoh di Alkitab ada bagian-bagian yang Tuhan bilang boleh, nanti tidak boleh, nanti di bagian yang lain Tuhan bilang harus boleh. Gitu. Ini yang bikin kita bingung. Kayak seperti yang di sini ya, dulu nggak boleh dengarkan, sekarang ini boleh. Nanti misalnya di dalam Timotius begitu, Paulus menyunatkan Timotius, ini menyunatkan Timotius. Tapi nanti waktu Titus tidak boleh disunat sama sekali. Jadi boleh disunat atau nggak disunat? Nanti Paulus menjelaskan di dalam konteksnya Timotius itu harus disunat. Supaya untuk mempermudah pelayanan dia. Tapi di dalam halnya Titus enggak boleh disunat. Karena berarti itu kompromi kepada orang-orang yang menginginkan harus disunat. Jadi kita akan lihat konteksnya, enggak ada prinsip jelas pastinya yang berlaku di setiap konteks. Tapi kita bisa lihat di dalam konteks yang ini ternyata enggak boleh. Di dalam konteks yang ini itu boleh karena konteksnya itu menuntut hal yang berbeda. Dan kita lihat sekarang saudara di dalam kitab Galatia, ternyata kisah tentang perseteruan dua istri ini ya dipakai oleh Paulus menjadi satu alegori untuk menjelaskan satu doktrin yang sangat penting.
Doktrin yang akhirnya menjadi salah satu doktrin inti di dalam reformasi. Ini kan kita seringkali kalau dengar, si itu berantem sama istri tua sama istri mudanya berantem loh. Mau denger gak ceritanya? Terus kita bilang nggak mau lah, ini urusan keluarga mereka, nggak usah kita campur-campur. Tapi ternyata Paulus ketika membaca cerita tentang Hagar dan Sarah, dia mendapatkan satu ilustrasi yang dia pakai untuk menjelaskan satu doktrinnya. Mari kita buka dari Galatia 4. Judulnya aja Hagar dan Sarah. Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Sekali lagi saya minta kita berbalasan untuk membacanya. Saya ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu, mungkin saya jelaskan gini dulu ya saudara, konteksnya. Konteksnya, saudara tahu kitab Galatia itu salah satu kitab yang gak ada pujiannya di awal. Langsung Paulus itu di awal aja udah marah-marah. Dia langsung bilang, hai kamu orang Galatia yang begitu bodoh. Wah, kenapa ya? Karena Galatia ini adalah konteksnya mereka itu sedang mempertimbangkan untuk mengikuti ajaran-ajaran dari orang-orang guru-guru palsu Yahudi yang berkata Kristus itu nggak cukup. Kamu harus disunatkan, kamu harus ikut peraturan-peraturan Taurat supaya kamu perfect, supaya kamu sempurna. Iya, kamu mau jadi orang Kristen, bagus jadi orang Kristen. Tapi nggak cukup, kamu harus ikutin Taurat juga setelah itu. Jadi Yesus cuma jadi pintu masuk, bukan menjadi pintu terakhir. Jadi ini yang sedang digumuli dan Paulus bilang, kamu tuh sudah orang merdeka, masa kamu sekarang mau memperhambakan dirimu lagi? Ya ini konteksnya seperti ini ya saudara. Oke, saya sekarang baca ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Kamu mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saya akan coba jelaskan ayat demi ayat saudara di sini supaya kita bisa lihat ya bagaimana Paulus memakai kisah ini sebagai perumpamaan, sebagai alegorinya, penjelasan. Dan dia berkata, wahai Paulus, wahai kalian orang Galatia, kamu beneran mau hidup di bawah hukum Taurat? Kalian itu justru Yesus menggenapi hukum Taurat. Itu akhirnya, sekarang kamu mau balik lagi. Kalian benar-benar mau hidup di bawah hukum Taurat. Oke, sekarang kalau kalian beneran mau, dengar dulu apa akibatnya sih? Apa sih akibatnya kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat? Saya ini Paulus, saya ini dulu orang Farisi. Saya itu mengikuti hukum Taurat itu dengan detail sekali. Saya tahu itu apa artinya, apa akibatnya. Mau tahu sekarang nih saya jelaskan ya. Ayat 21 sampai 23. Nih. Ada tertulis Abraham mempunyai 2 orang anak. Kenapa sih Paulus bawa-bawa Abraham? Karena orang Yahudi itu mendapatkan identitasnya sebagai orang Yahudi ketika mereka trace, mereka punya silsilah sampai ke atas, maka dedengkot paling atasnya adalah Abraham. Abraham itu bapak orang beriman, bapak orang pilihan. Jadi kalau Abraham adalah orang yang dipilih Allah, maka keturunannya adalah keturunan pilihan. Maka bangsa yang turun dari
dari Abraham adalah bangsa pilihan. Dan orang Yahudi selalu merasa kami ini bangsa pilihan. Itu orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi itu semua bukan bangsa pilihan, kafir. Lalu Yohanes Pembaptis sama Yesus tuh pernah bilang begini sebelumnya ya. Ini nanti caranya berbeda. Yohanes Pembaptis pernah bilang waktu ahli-ahli Taurat datang, waktu dia membaptis dan dia berkata, "Hei kamu orang-orang, kamu pikir kamu itu anak Abraham. Kamu bangga karena kamu anak Abraham. Saya kasih tahu ya, Tuhan tuh bisa ubah batu-batu ini jadi anak-anak Abraham. Lu pikir lu spesial? Enggak, Tuhan bisa ubah batu-batu ini jadi anak-anak Abraham yang lebih beres daripada lu." Wah, ini ngomel. Si Yohanes Pembaptis itu gayanya itu langsung hajar habis ya. Terus Yesus penuh cinta kasih dong, harusnya lebih lembut kan ya. Enggak saudara. Kalian pikir kalian orang Yahudi? Kalian berkata Abraham bapamu, aku kasih tahu iblis bapamu. Ternyata yang penuh cinta kasih ini lebih sadis lagi ya. Ini udah pernah dibahas oleh pendeta Ivan. Jadi kita lihat ya, ini langsung dihajar habis sama Yohanes Pembaptis, dihajar habis oleh Tuhan Yesus. Lah sekarang Paulus caranya gimana? Paulus ini berbicara kepada orang-orang yang sedang bergumul. Jadi approach-nya itu lebih gentle, approach-nya itu lebih kalem. Dan dia berkata begini, mungkin dia nggak teriak-teriak seperti tadi, dia akan bilang begini, guys, bro, lu yakin lu anak Abraham? Iya, kami anak Abraham. Tahu gak Abraham punya 2 anak? Iya ya, gitu ya. Lu anak Abraham yang mana ya? Soalnya Abraham punya 2 anak. Yang satu anak hamba, yang satu anak merdeka gitu, anak dari Sarah. Ngomong-ngomong, lu anak yang mana ya? Mulai dibikin bingung dulu. Lalu si Paulus itu menggambarkan kontrasnya keduanya. Oke, lu bingung, lu anak yang mana? Gua kasih tahu ya. Anak yang pertama di ayat ke-21, anak yang pertama itu adalah anak hamba, anak dari hamba wanita. Yang kedua adalah anak dari perempuan merdeka. Dan dari papa yang sama tapi 2 mama yang berbeda. Dan konteks hukum atau konteks perbudakan zaman itu saudara, konteks adat dan hukumnya adalah seorang anak status, ini lagi ngomongin status, 2 status yang berbeda. Kamu statusnya apa? Anak hamba atau anak merdeka? Karena status anak itu bukan ditentukan dari status papanya, tapi dari status mamanya. Walaupun dua-duanya lahir dari papa Abraham, tapi dua anak ini statusnya beda. Kenapa? Karena ngikutin status mamanya. Kalau dia anak Sarah berarti dia anak status merdeka. Dia anak Hagar berarti dia anak hamba. Statusnya waktu lahir pembantu, servant, hamba. Kalau yang ini orang merdeka. Jadi dari lahir aja statusnya itu langsung dilihat. Ini dilihat statusnya. Kalau kayak kita sekarang warga negaranya tergantung papa atau mama gitu. Kalau ini status saat itu di zaman saat itu yang lebih ditentukan itu dari mamanya ya, turun dari mamanya. Jadi dia kontras pertama status. Lu status anak yang mana? Dari mama yang mana? Yang kedua, kontras keduanya itu di ayat 23 itu status dari metode diperanakannya. Anak perempuan yang menjadi hamba itu diperanakan menurut daging. Lahir dari cara yang natural, tanpa mujizat, tanpa janji daripada Allah, tetapi usaha manusia. Sedangkan Ishak dilahirkan karena janji Allah. Kalau nggak ada janji Allah, nggak ada Ishak. Karena Abraham sudah tua, sudah mati secara seksual, si Sarah sudah tua dan mandul. Jadi kalau nggak ada janji Allah, nggak mungkin ada Ishak. Yang ini turun secara natural, yang ini turun secara supernatural. Lu yang mana? Lalu Paulus menjelaskan kontrasnya lagi, itu dengan alegori gitu ya. Dia bilang di ayat ke-24, ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, berarti apa? Hukum Taurat 2 loh batu diturunkan di Gunung Sinai. Dan itulah Hagar, anak-anak perhambaan. Lalu
Dengan metode penafsiran alegoris ini ya, ini saya mesti jelaskan agak sedikit berbeda dengan metode penafsiran alegoris dari bapak-bapak gereja Origen, Agustinus yang kita tidak setuju. Karena metode alegoris penafsiran mereka itu biasa menganggap fakta-fakta historis dari cerita itu nggak penting, sekunder atau bahkan nggak penting. Yang penting apa? Arti-arti tersembunyi yang bahkan sama sekali nggak ada hubungannya dengan teks dari sini, dan itu yang dianggap penting. Sedangkan enggak, di sini Paulus tetap memakai cerita ini dialegorikan tetapi tetap setia kepada fakta historisnya. Lalu Paulus di ayat ke-24 menggambarkan mereka dengan dua kontras lagi, yaitu apa? Yaitu dengan covenant. Yang pertama itu covenant Gunung Sinai, itu Taurat. Sedangkan si Sarah itu berarti covenant anugerah. Lalu dia lanjutkan lagi di pasal 20 di ayat 25 dan 26. Kontras antara Hagar dan Sarah itu seperti dua Yerusalem yang beda. Loh, Yerusalem kok beda? Iya, ada dua Yerusalem. Yang satu adalah Yerusalem yang sekarang. Ini di zamannya Galatia ya, di zamannya Paulus tulis. Yerusalem sedang diperbudak oleh bangsa Romawi. Yerusalem tidak bebas, Yerusalem sedang jadi jajahan. Yerusalem yang sekarang itu secara politik sedang dijajah oleh Romawi, secara spiritual dan keagamaan sedang diperhamba oleh orang-orang yang menyembah kepada Taurat. Jadi di dalam segala sisi itu Yerusalem yang sekarang itu di dalam perhambaan. Sedangkan Sarah itu Yerusalem surgawi, ibu dari anak-anak janji, kota surgawi yang nanti akan turun satu saat di Wahyu 21 ayat kedua. Yerusalem yang surgawi. Jadi ini dua perbandingan, Yerusalem sekarang dengan Yerusalem surgawi. Lalu setelah menjelaskan dengan demikian, baru sekarang akhirnya personal application-nya. Oke, aplikasinya apa Paulus? Aplikasinya di ayat ke-28 sampai 31 ini ya, 4 ayat ini dia bikin 3 aplikasi. 3 perbandingan lagi dan 1 konklusi nanti di ayat paling terakhir. Yang pertama, dia bilang begini. Oke, setelah kalian ngerti kontrasnya semua ini, kalian kan orang Kristen. Ini kan lagi nulis kepada jemaat Galatia ya. Kalian kan orang Kristen. Kalian orang Kristen, kalian tuh sebenarnya Ishak. Kalian ngerti gak? Saudara-saudara, kamu tuh sama seperti Ishak. Kamu itu anak-anak janji. Kamu diperanakan secara supernatural. Seperti yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus. Nikodemus pernah bertanya, bagaimana kami bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Kamu harus dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Masuk ke perut mamaku lagi? Aduh, kamu masih gak ngerti. Itu artinya kamu dilahirkan oleh roh secara supernatural. Kamu itu udah bukan lahir secara roh saja, tapi kamu juga menerima janji keselamatan. Jadi itu kamu Ishak. Masa kamu masih mau jadi anak hamba sih? Jadi kalian tuh harusnya hidup dari kategori yang berbeda dengan orang-orang dunia. Dari orang-orang yang masih mau dalam perbudakan Taurat. Lalu ayat 29 dia mengambil perbandingannya lagi, sama seperti dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Waktu Paulus baca tentang Ismail menertawakan, mengejek, mempermainkan Ishak, dia bilang ini nih persis nih, guru-guru palsu yang suruh kalian untuk disunat, yang suruh kalian untuk ikut-ikut aturan-aturan Taurat, ini seperti Ismail yang sedang menindas Ishak. Dan kamu tuh sedang ditindas seperti Ishak begitu. Yang kamu mesti lakukan apa? Yang mesti kamu lakukan adalah ayat ke-30, usirlah hamba perempuan itu. Maka guru-guru palsu Yahudi itu harus kamu usir keluar dari jemaat, dari tengah-tengah kalian. Jangan kalian beri tempat, apalagi kalian kasih panggung dan berkuasa. Karena mereka tidak mendapatkan warisan, tidak mendapat bagian di dalam keluarga Allah. Ini dua sistem yang bertolak belakang dan tidak bisa digabungkan antara agama yang berdasarkan perbuatan sama agama yang berdasarkan iman. Ini dua sistem agama yang tidak bisa digabungkan. Kamu sudah dapat anugerah, masa kamu mau balik ke tentang perbuatan? Ini yang godaan yang terus-menerus muncul, saudara. Saya percaya ini ya, saudara. Salah satu kesulitan kita kalau kita itu diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi perbuatan baik bukan menjadi syarat
perbuatan baik menjadi tujuan kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8, kamu diselamatkan supaya kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan kesulitannya adalah kita seringkali mix up antara dua hal ini. Atau seringkali kita malah justru sama sekali anti kepada perbuatan baik. Kalau gereja terlalu sering bakti sosial, maka kita agak-agak sensi dan berkata, mana penginjilan? Kenapa bakti sosial terus? Jadi kita tidak bisa menggabungkan keduanya dengan sinkron, tapi either kita memisahkan terlalu jauh atau kita mencampurkan sampai tidak jelas. Dan sebagai kesimpulan di ayat 31, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak perempuan, hamba perempuan, melainkan kita anak-anak perempuan merdeka. Jangan mau lagi diperhamba oleh tuntutan-tuntutan Taurat yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak cukup. Jadi ini saudara, kalau sampai di sini kita bisa lihat ya, Paulus mengambil cerita di Genesis 21 itu sebagai bagian dia untuk menjelaskan tentang salvation by faith alone. Keselamatan menurut iman. Oke, sekarang kita balik ke Kejadian 21 saudara. Kalau kita hanya baca Kejadian 21 di dalam perspektif Galatia, maka seakan-akan kita lihat, ya ini anak hamba perempuan ini negatif, jelek. Tapi saudara, coba kita sama-sama lihat di pasal 21 sekali lagi, yaitu adalah ada janji Tuhan kepada Abraham. Jangan sebal hatimu Abraham, karena hal anak dan budakmu itu yang dikatakan Sarah, engkau harus dengar, sebab keturunannya berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anakmu. Dan nanti ketika si Hagar hampir mati, anaknya hampir mati, ayat ke-17. Bukan hanya Allah memperhatikan Sarah, kita lihat Allah mendengar Hagar. Allah mendengar Ismail. Ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apa yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Ismail itu artinya Allah mendengar. Jadi begini ya. Allah Ismail, suara Ismail di tempat ia berbaring. Jadi Allah mendengar Ismail ketika dia mengerang di tengah-tengah sekaratnya kurang air tersebut. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah ia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar dan dan ayat ke-20. Ayat 20. Dicatat apa saudara? Allah menyertai anak itu. Jadi memang sih saudara, ini kan Hagar itu orang Mesir ya. Di sepanjang kitab Kejadian, Mesir itu selalu digambarkan sebagai negatif. Karena kitab ini kan ditulis untuk pembacanya yang menghadapi orang-orang yang dibebaskan dari Mesir. Mereka sedang bergumul, setiap kali mereka mengalami kesulitan, kami mau kembali ke Mesir. Lalu setiap kali dibilang, no, jangan kembali ke Mesir. Tetap berjuang menuju ke tanah Kanaan, berjuang ke sana. Maka Mesir selalu digambarkan negatif. Tetapi saudara, walaupun di tengah-tengah ada motif love and hate antara Israel dan Mesir, setiap kali kelaparan Israel pergi ke Mesir, tapi kita juga melihat Mesir dipakai Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Walaupun nanti Mesir juga menindas bangsa Israel. Tapi bukan hanya kisah tentang Israel ditindas oleh Mesir. Di 21 kita membaca Mesir ditindas oleh Israel. Jadi saling menindas juga ternyata. Dan tetapi di tengah-tengah ini ya, siapa menindas siapa, ini kadang-kadang menindas ini, Sarah menindas Hagar, Israel menindas Mesir, terus nanti di Keluaran Firaun menindas Israel. Tapi setidaknya di pasal 21 ini kita melihat ada satu cerita yang konsisten. Apa yang konsisten? Yang konsisten adalah ini, ada Tuhan yang konsisten. Konsisten di mana Tuhan? Membela orang yang lemah, orang yang terinjak-injak. Walaupun yang diinjak-injak itu bukan umat Allah. Walaupun yang diinjak-injak itu orang Mesir, Hagar dan anaknya diinjak-injak. Tapi Tuhan mendengarkan mereka.
Ini yang seringkali ditulis nanti di jeritan atau teriakan atau teguran dari para nabi. Engkau bangsa Israel, kamu bukan hanya melupakan Tuhan, kamu beribadah kepada Allah-Allah yang lain, tapi teguran yang gak kalah pedesnya dari setiap nabi-nabi adalah kamu menindas orang-orang miskin, kamu menjual mereka demi sepatu, kamu melupakan hak-hak janda-janda dan orang-orang miskin. Seringkali kita hanya memperhatikan aspek religiusnya, tapi kita lupa aspek sosial, dosa-dosa sosial kita. Dan saya rasa ini boleh jadi satu perenungan buat kita. Kita seringkali menilai kerohanian kita dari mana. Saudara kalau nilai, gimana kerohanian saudara, misalnya kalau di dalam konseling, oh bagus Pak, saya doa setiap hari, saya baca renungan setiap hari. Kita menilai tingkat kerohanian kita hanya dari doa dan baca Alkitab, tetapi nabi-nabi berkata, lalu apa yang kamu perbuat dengan orang-orang miskin? Apa yang kamu perbuat dengan orang-orang lemah? Apakah kamu memperhatikan hak-hak mereka? Kamu sudah lakukan apa bagi mereka? Enggak ada sama sekali. Maka Nabi akan berteriak lagi, kamu harus bertobat. Wah, itu satu pertobatan yang kita tidak pernah sadar, saya rasa di sini ya. Tapi di sini ada satu cerita yang konsisten. Kisah ini bukan kisah tentang keteladanan Abraham yang pasti, bukan belajar dari teladannya Sarah juga, pasti bukan. Bukan keteladanan tentang Hagar, bukan. Tapi tokoh utama dari pasal 21 ini adalah Tuhan yang setia kepada janjinya kepada Sarah, memberikan anak seperti yang dia janjikan, tapi juga dia setia kepada janjinya kepada Hagar. Walaupun Hagar itu orang asing, walaupun dia itu ditindas di sini. Dan tadi kita sudah baca ya, Allah menyertai anak itu. Dan ini kalimat yang sama di ayat 22 ketika berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Maka di cerita selanjutnya perjanjian Abraham dengan Abimelek, ini kita akan lihat dengan singkat kontras sekali bahwa di satu sisi dia orang paling dekat dari Abraham disuruh keluar, diusir keluar. Tapi di ayat yang selanjutnya ayat 22 sampai 34 itu ada kisah Raja Abimelek, Raja Gerar tempat Abraham tinggal, yang di situ malah dia datang untuk membuat perjanjian. Ini seperti kisah yang kita baca atau satu Proverbs yang kita baca, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan membuat musuhnya pun berdamai dengan dia. Nah di sini kita lihat nih bahwa Abimelek berserta Pikol berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Jadi orang dunia bisa tahu apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Karena Abimelek itu benar-benar bisa melihat bahwa Abraham itu disertai Tuhan, sukses disertai oleh Tuhan. Tapi apakah sukses itu berarti, iya sih tanda Tuhan menyertai pada zaman itu ya. Tapi ini bukan pujian sebenarnya saudara. Karena ayat 23 selanjutnya adalah, oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Kita tahu di pasal 20 sebelumnya kita bahas ini bahwa si Abraham datang ke Gerar. Lalu dia tipu-tipu, oh ini Sarah, bukan, ini saudaraku. Lalu Raja Gerar ambil, terus dimarahin oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan. Makanya di sini ada dua hal saudara. Orang dunia bisa melihat kita diberkati oleh Tuhan atau tidak. Dan yang kedua, orang dunia juga melihat karakter kita. Dan di sini Abimelek melihat dua hal ini. Abraham, lu disertai Tuhan, makin lama makin jaya, makin lama makin kuat, makin lama makin banyak hartanya. Makin lama ini bisa lama-lama kami kalah banyak nih, kami kalah jaya nih, kami kalah kaya nih dibanding kalian. Kami ini tuan rumah tapi tamunya makin lama makin gede gitu. Oh, Allah memberkati. Tapi yang kedua, lu tuh curang. Lu tuh karakternya questionable, suka nipu, ya dulu nipu dan gak bisa dipegang perkataannya. Jadi gimana nih? Di satu sisi diberkati Tuhan tapi
karakternya questionable gitu ya, pernah menipu. Maka si Abimelek takut kepada Abraham dan dia bikin janji, oke ya, gua dulu baik kepada lu, maka nanti anak-anak lu juga harus baik kepada anak-anakku. Jadi bikin janji di sini. Oke, Abraham bikin janji semuanya, akhirnya mereka mengikat janji. Dan di ayat 23 ya, setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek bersama Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamaris di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Ditutup dengan Allah yang kekal. Dia ketika mengikat janji dia ingat, saya gimana ya bisa setia kepada janjiku ini? Bisa nggak ya saya setia kepada janjiku? Saya janji kepada Tuhan aja sering bolong-bolong. Nanti bagaimana saya bisa menafsirkan janjiku kepada Abimelek? Lalu dia teringat sepanjang 25 tahun Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Lalu ketika dia membuat itu ya, memanggil nama Tuhan, dia memanggil nama Tuhan sebagai Allah yang kekal, the everlasting God. Di mana? Di Beersheba. Buat saudara, Beersheba enggak berarti apa-apa. Tapi buat orang Israel itu satu kota yang sangat penting. Karena setiap kali bangsa Israel diukur, seperti kita bilang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu apa? Dari Sabang sampai Merauke, begitu kan ya? Kalau Israel bilangnya apa? Dari Dan sampai Beersheba. Dan itu kota paling utara, Beersheba itu kota paling selatan, ujung atas sama ujung bawah. Dan nanti kami sedang bahas kitab Hakim-Hakim, kota Dan itu kota yang dikenal ketika Yeroboam membuat patung lembu emas. Jadi kota paling utara dikenal sebagai kota tempat penyembahan berhala, tempat di mana Allah itu digantikan oleh anak lembu emas. Sedangkan kota paling bawah itu kota Beersheba, kota di mana nama Allah diingat sebagai the everlasting God. Kita bisa lihat ada dua yang di sini. Sekali ini juga boleh menggambarkan ada dua macam posisi, ada dua macam status, yaitu adalah orang yang meninggalkan Tuhan dan orang yang terus berpegang kepada janji Tuhan, Allah yang kekal, bahwa di dalam penantian kita Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ini satu pengharapan bagi kita yang berharap. Ini pengharapan dan penghiburan bagi kita yang terus menantikan kapan Tuhan jawab doa saya. Jawabannya adalah Tuhan Allah yang kekal itu akan menjawab sesuai waktunya, sesuai waktu Tuhan, dan dia tidak akan pernah lalai. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, ketika kami berdoa kepadamu memanggil nama seperti yang Abraham panggil ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan bahwa sebagaimana Engkau memimpin Abraham, memimpin bangsa Israel, kami juga melihat tangan pemeliharaanmu kepada umatmu di tahun 2019 di tempat ini di Jakarta ya Tuhan. Bahwa Engkau terus berkarya di sepanjang zaman. Engkau terus berkarya menggenapi rencanamu melalui tindakan-tindakan dan hidup hamba-hambamu ya Tuhan. Yang seringkali kami sama seperti tokoh-tokoh di Alkitab yang motivasinya tidak murni, yang kami berpikir ini yang baik, sedangkan mungkin itu hal yang justru melawan Tuhan. Ketika kami melihat segala sesuatu hanya dari kacamata yang sempit, tapi sekarang kami boleh diperlihatkan ya Tuhan bahwa Engkau lebih dari sekedar prinsip, Engkau lebih dari sekedar teori dan formula. Karena itu ajarlah kami boleh berpegang kepada tangan-Mu, kami berharap kepadamu di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan berkatilah apa yang sedang kami nantikan, kami sedang bergumul, kiranya Tuhan sesuaikan pergumulan kami itu agar kami boleh melihatnya sebagai bagian di dalam rencana kekal Tuhan. Dan Tuhan berkatilah umat Tuhan di tempat ini, supaya kami bersama-sama boleh menjadi umat yang setia, sebagaimana Engkau adalah Allah yang setia.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang